Setelah membasmi pendeta naga hitam, Yesuan menggunakan teknik berjalan kekosongan untuk berada di atas ular mistik air hitam dan menebasnya dengan teknik pedang guntur, memotong tubuhnya dan mencabik-cabik jiwanya. Ular air hitam itu melolong menyedihkan dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ular air hitam adalah totem suku naga hitam. Begitu binatang totem itu mati, para setan surgawi di sekitarnya langsung lari ketakutan. Yesuan memberi perintah pada Lei Qiu usir ibel-ibel langit, jangan biarkan satupun dari mereka pergi. Melolong. Bola petir itu mengeluarkan suara elang yang keras dan meledak menjadi kilat. Bola itu terbang cepat di atas pulau, kadang-kadang membubung ke langit dan kadang-kadang menukik ke bawah untuk membantai para setan surgawi. Yesuan mengangkat tangannya dan mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga, menghisap jiwa ular mistik air hitam ke telapak tangannya. Mendesis. Jiwa binatang ular mistik air hitam meronta dan meraung dengan ganas, serta berseru dengan pikiran-pikiran suci dasar semut hina, jangan pernah berpikir untuk membuat naga suci ini menurutimu. Hah! Yesuan terkejut saat mengetahui bahwa ular air hitam ini sudah mulai berkomunikasi dengan roh. Tanda bahwa binatang spiritual dan binatang ibel memiliki komunikasi spiritual adalah bahwa mereka telah mempelajari bahasa ras cerdas. Ini tidak selalu berarti berbicara dengan suara, komunikasi melalui telepati juga dapat dipertimbangkan. Berkomunikasi dengan pikiran-pikiran spiritual merupakan langkah pertama dalam berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual. Sekarang, meskipun Lei Qiu sangat cerdas, dia belum belajar berkomunikasi dengan pikiran spiritualnya. Dia hanya bisa bergumam dan belum memiliki kemampuan psikis. Fakta bahwa ular air hitam ini sudah dapat berteriak dengan kekuatan spiritualnya menunjukkan ia telah menjadi seorang paranormal. Ular air hitam ini tidak hanya memiliki kemampuan paranormal, tetapi nada suaranya juga mirip dengan klan setan langit. Tidak ada gunanya berkomunikasi dengan roh. Kau harus mati jika memang pantas mati. Yesuan hanya sedikit terkejut bahwa ular air hitam ini memiliki komunikasi spiritual, tetapi tidak ada gunanya berkomunikasi dengan roh. Ia juga tidak akan diperlakukan istimewa. Manusia rendahan, naga ini tidak bisa kau jinakkan. Naga ini tidak akan pernah menurutimu. Roh ular mistik air hitam terus berteriak. Yesuan tersenyum tipis dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Sepotong sampah yang bahkan bukan ular berkaki empat tidak layak menjadi roh bela diriku. Usai berkata demikian, dia mengepalkan kedua telapak tangannya, menghancurkan jiwa binatang ular mistik air hitam, memurnikannya menjadi saripati jiwa bela diri, dan menggabungkannya ke dalam jiwa bela diri elang guntur badai. Pola cahaya roh bela diri Storm Thunder Eagle melambung tinggi, dan tak lama lagi akan melaju lagi. Segera setelah itu, Yesuan melahap dan memurnikan energi jiwa ibel surgawi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya ke tingkat ke-8 alam sekte bela diri. Setengah jam kemudian, bola guntur mencakar ibel surgawi terakhir hingga mati, lalu terbang kembali ke tubuh ular air hitam, mematuk pil ibel dan menelannya. Lalu si tukang makan itu melepaskan sambaran petir yang menyambar daging ular hitam berukuran besar, lalu mulai mencabik-cabiknya sambil bergumam sambil makan enak sekali, tidak lebih nikmat dari yang dimasak si juru masak. Yesuan berjalan mendekat, menepuk punggung si pencinta makanan, dan berkata sambil tersenyum, hei. Kamu sudah belajar makan makanan yang dimasak. Oke, berhenti makan. Gua di depan belum digeledah. Ada sebuah gua yang sangat besar di pulau ini. Pintu masuk gua terbuat dari batu-batuan, dan totem suku naga hitam diukir di batu-batuan tersebut. Jelaslah bahwa tempat itu sangat penting. Yesuan berjalan mendekat dan melihat pintu masuk gua. Ada dua kata yang terukir di pintu masuk gua, yang merupakan aksara ibel surgawi kuno dan berarti gua naga. Sarang naga, beraninya kau. Yesuan melangkah maju. Setiap kali Anda melangkah, Anda akan mendengar suara desisan ular berbisa. Bola petir itu menerjang maju dan membasmi seekor ular dengan satu cakarnya. Kemudian bola itu terus menerjang maju, membasmi seekor ular dengan setiap serangannya. Bola itu sangat menyenangkan. Yesuan berjalan ke gua naga dan menemukan sarang telur ular hitam, yang masing-masing sebesar semangka. Ketika bola petir melihat telur ular hitam, ia menerkamnya, mematuk telur tersebut dan mulai menghisapnya. Di alam, biasanya ular memakan telur burung, tetapi sekarang situasinya terbalik. Jangan makan terlalu cepat. Telur ular hitam juga merupakan telur binatang roh yang sangat mahal. Yesuan berjalan mendekat, melihatnya, dan segera melihat bahwa kulit telur ular hitam ini ditutupi dengan kutukan darah suku naga hitam. Jelas, metode pelatihan dan pemeliharaan binatang buas suku naga hitam dimulai dengan telur. Telur ular hitam ini telah terkontaminasi oleh kutukan darah suku setan langit, dan meninggalkannya begitu saja pasti akan menjadi bencana. Lupakan saja, makan saja. Telur ular hitam adalah intinya, jangan dimakan saja dan itu tidak akan membuatmu tumbuh lebih tinggi. Melihat Lei Qiu makan dengan lahap,
Yesuan membiarkannya terus makan dan berbalik untuk memeriksa hal-hal lain di dalam gua. Gua ini sangat luas, dan Anda dapat melihat kulit ular yang terkelupas di sudutnya. Itu seharusnya menjadi sarang dua ular air hitam. Kulit yang dilepaskan oleh ular disebut kulit ular, yang merupakan bahan obat ajaib. Makin tinggi tingkatan ular, makin tinggi pula mutu kulitnya. Kulit ular dari dua ular air hitam ini setidaknya merupakan bahan obat spiritual kelas 4 dan tidak dapat disia-siakan. Yesuan memotong seikat besar kulit ular dan menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan, lalu terus berjalan lebih jauh ke dalam gua. Di bagian terdalam gua terdapat sebuah aula, dan di sebelah utara aula terdapat singgasana Raja Ibel. Pada dinding batu sekeliling aula, terdapat kisi-kisi yang digali untuk memajang benda-benda. Harta karun, potongan bambu, dan buku disimpan dalam kompartemen ini. Klan Tian Yao tidak pandai memurnikan senjata, jadi level harta karun mereka tidak terlalu tinggi, yang tertinggi adalah tingkatan suci yang lebih rendah. Yesuan tidak membutuhkannya, tetapi ada banyak siswa di Akademi Kunpeng, jadi tidak peduli berapa banyak harta yang ada, semuanya dikemas dan dibawa pergi. Kemudian, dia membolak-balik buku-buku di kotak itu. Semuanya adalah buku pengantar tentang alkimia dan pemurnian, dan tidak ada gunanya. Klan Tian Yao tidak pandai memurnikan pil dan peralatan pemurnian, tetapi para pendeta klan Tian Yao semuanya ingin mempelajari dua hal ini. Mereka tidak dapat mempelajari yang tingkat lanjut, jadi mereka hanya dapat mempelajari buku-buku pengantar tentang pemurnian pil dan peralatan pemurnian. Dewa tampaknya adil. Para setan surgawi terlahir dengan tubuh yang kuat dan jiwa yang perkasa, jauh lebih unggul daripada manusia, tetapi mereka tidak memiliki kreativitas. Ras manusia justru sebaliknya. Sejak zaman kuno, mereka secara bertahap telah mendorong pengetahuan tentang alkimia, pemurnian, formasi, ke puncaknya. Yesuan menggeledah seluruh aula dan mengemasi semua barang berharga lalu membawanya pergi. Namun, setelah menggeledahnya, dia selalu merasa ada yang kurang. Setelah berpikir sejenak, dia membuka tas binatang roh dan mengeluarkan kacang hitam. Lihat apakah ada ruang rahasia di sini. Heidou adalah tikus pemburu obat dengan hidung yang sangat sensitif. Ia dapat mencium ramuan obat di kedalaman 3000 kaki di bawah tanah, dan hanya butuh beberapa menit baginya untuk menemukan ruang rahasia. Heidou berjalan mengelilingi aula, mengendus sana-sini, dan akhirnya berhenti di depan singgasana Raja Ibel. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bawah singgasana sambil mencicit. Minggir, Yesuan tidak tertarik mencari jebakan, jadi dia hanya menghunus pedangnya dan menebas. Wah, singgasana Raja Ibel hancur, memperlihatkan ruang rahasia di bawahnya. Yesuan berjalan mendekat dan mengeluarkan buku rahasia yang ditulis dalam bahasa klan Ibel Surgawi. Yesuan tidak dapat mengenali semua karakter klan Ibel Surgawi dan tidak mengerti apa yang tertulis di sana. Pada saat ini, pikiran ilahi Kaisar Kunpeng keluar dari pedang Hei. Lumayan, nak, kamu menemukan hal yang baik. Apa ini? Teknik rahasia tertinggi dari suku naga hitam kuno dari Ibel Surgawi, teknik rahasia untuk kembali ke leluhur. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Jadi begitulah. Namun, proses Raja Ibel bencana mengubah ular mistik air hitam menjadi naga hitam, sepertinya teknik rahasia ini tidak terlalu cocok untuk melawan binatang buas. Yesuan berpikir bahwa jika teknik rahasia atavisme ini memiliki efek samping, akan lebih baik untuk tidak menggunakannya pada bola petir. Itu adalah efek samping yang hanya akan muncul ketika Raja Ibel bencana menggunakannya dengan paksa. Teknik rahasia leluhur yang sebenarnya adalah merangsang garis keturunan leluhur dalam tubuh binatang perang, dan mengalami kemunduran untuk tumbuh menjadi binatang perang leluhur yang kuat. Ini adalah salah satu dari 10 teknik rahasia besar zaman kuno. Ini sangat kuat jika digunakan dengan baik. Kaisar Kunpeng menjelaskan. Ada beberapa ruangan rahasia di Gua Naga, yang menyimpan sejumlah batu spiritual, mineral, dan sumber daya lainnya. Setelah Yesuan meminta Heidou untuk menemukan pintu menuju ruang rahasia, dia memotongnya dengan pedang dan mengemasi semuanya lalu membawanya pergi. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa ada total 300.000 batu roh, serta sejumlah besar mineral dan bahan obat spiritual. Suku naga hitam telah bersembunyi di rawa beracun selama ribuan tahun, dan telah mengumpulkan cukup banyak hal baik. Dia memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, dan segera cincin itu penuh. Pada akhirnya, masih ada setengah dari biji dan bahan obat yang tidak bisa dia bawa. Seharusnya aku membawa beberapa perangkat penyimpanan lagi. Sayang sekali aku tidak bisa membawa semuanya. Ketika Yesuan merasa frustrasi, dia tiba-tiba mendengar suara siulan bola petir. Melolong. Yesuan segera meninggalkan aula dan kembali ke Gua Naga, di mana dia melihat sekelompok pria berpakaian hitam, semuanya 10 orang. Lei Qiu sangat marah terhadap sekelompok pria berpakaian hitam itu hingga ia melompat ke kiri dan ke kanan sebagai bentuk protes. Ketika sekelompok pria berpakaian hitam melihat Yesuan,
mereka langsung berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Salam, Tuan Muda." Tim pria berpakaian hitam ini sebenarnya adalah pengawal rahasia Night Owl. Titik titik titik. Titik titik titik. Pasukan pengawal kegelapan burung hantu malam merupakan pasukan pengawal rahasia yang dibentuk oleh Qin Tai'a dan bukan bagian dari pasukan Long Yuan, sehingga Ye Xuan selalu dipanggil Tuan Muda dan bukan Tuan Muda. Ye Xuan menekan tangannya ke arah bola petir untuk menenangkannya, lalu bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Jenderal menerima pesan dari Fang Qianqiao Fei Ying, dan mengetahui bahwa Tuan Muda telah memasuki rawa beracun di gurun sendirian. Dia segera mengirim bawahannya untuk menjemput Tuan Muda. Kapten Night Owl Dark Guard menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku akan segera kembali. Kalian juga harus kembali." Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa cincin penyimpanan? Pinjamkan aku 2. Kapten pengawal rahasia Night Owl memiliki ekspresi bingung di wajahnya, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ye Xuan, tetapi dia segera melepaskan tas penyimpanan dari pinggangnya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ye Xuan mengambil tas penyimpanan, kembali mengemasi semua batu roh dan mineral di ruang rahasia dan membawanya pergi, lalu dia keluar dengan perasaan puas. Batuk-batuk-batuk. Seorang penjaga rahasia Night Owl tiba-tiba terbatuk 2 kali, tetapi segera menahannya. "Apakah kamu menghirup racun itu?" Ye Xuan menatap pengawal rahasia Night Owl dan bertanya. Penjaga rahasia Night Owl yang diracuni itu membungkuk dan melaporkan, "Saya tidak kompeten. Ketika saya masuk, saya diserang oleh ular mistik air hitam, dan saya menghirup racun tersebut ketika saya melawan." Ye Xuan mengeluarkan rumput Yangyan, menyerahkannya dan berkata, "Taruh sepotong di mulutmu, itu bisa menahan racun selama setengah jam." Penjaga rahasia burung hantu malam yang diracun mengambil rumput Yangyan, memetik sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan saya. Baiklah, aku akan kembali ke kota Liuyun. Kalian kembali dan melapor." Ye Xuan berkata demikian lalu berjalan keluar. Kapten Night Owl Dark Guard membungkuk dan bertanya, "Tuan Muda, apakah Anda masih menginginkan daging ular hitam, senjata ibel surgawi, dan perlengkapan lainnya di sini? Bisakah saya membawanya kembali ke pasukan sebagai perlengkapan?" Ular air hitam di luar gua naga sudah menjadi monster tingkat raja. Daging dan darahnya merupakan tonik yang hebat bagi para prajurit dengan kultivasi rendah. Itu tidak ada gunanya bagi Ye Xuan, dan dia tidak bisa membawa pergi ular sebesar itu. Namun bagi pasukan Long Yuan, ini adalah waktu yang tepat untuk menyediakan makanan ringan bagi kelompok prajurit itu. Setelah makan, mereka juga dapat sedikit meningkatkan kekuatan tempur mereka, yang sungguh luar biasa. "Baiklah, aku tidak bisa membawa ular sebesar itu, kalian bisa mengurusnya sendiri." Ye Xuan melambaikan tangannya dan membiarkan mereka mengurusnya sendiri. "Terima kasih, Tuan Muda." Kapten Night Owl Dark Guard melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya untuk mulai mengumpulkan perbekalan, dan semua daging ular hitam dipotong-potong dan dibawa pergi. Di malam hari, awan-awan saling bersilangan. 3 kapal perang, Kunpeng, Liuyun dan Kenal, perlahan kembali dan berlayar ke pelabuhan. Warga di pelabuhan Liuyundu segera melihat pemandangan yang indah. Di buritan terusan, seekor ular air hitam besar tengah ditarik. Ular itu sebesar rumah, dan separuh tubuhnya tergantung di terusan, menekan garis air terusan hingga lebih dari 10 kaki. Ular air hitam ini adalah ular pertama yang dibasmi di kanal. Kepala ular tersebut telah terpenggal, dan bagian yang ditarik kembali tidak berbisa. Setelah turun dari perahu, Fang Qianqiao memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan kail untuk menarik ular air hitam ke pantai. Keempat cakar yang awalnya tumbuh dari perut ular itu telah ditarik kembali, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda masih bisa melihat benda berbentuk biji melon tertanam di perut ular itu. Seorang lelaki tua mendekat untuk melihat dan melihat cakar ular itu menancap di perutnya. Ia langsung berseru, ini seekor naga." Dengan demikian, berita bahwa ketiga kapal, Kunpeng, Liuyun dan Kenal, telah menangkap seekor naga menyebar ke seluruh kota Liuyun dalam waktu kurang dari 1 jam. Bagi orang awam, Jiaolong sudah menjadi makhluk legendaris. Keesokan harinya, berita tentang perburuan naga di kota Liuyun menyebar ke beberapa kota besar di sekitarnya. Untuk sementara waktu, kota Liuyun kembali menjadi pusat perhatian publik. Namun, kota Liuyun telah menjadi pusat kontroversi selama lebih dari setengah tahun dan tidak pernah keluar darinya. Saat Ye Xuan kembali ke kota Liuyun, hari sudah pagi berikutnya. Akademi Kunpeng mengadakan prasmanan dan berbagi daging ular hitam. Semua siswa, guru, dan bahkan pelayan Akademi Kunpeng mencicipi daging ular hitam tersebut. Bahkan orang biasa yang lewat yang ingin mencicipi daging naga pun bisa menikmati semangkuk sup. Prasmanan berlangsung selama 3 hari. Begitu Lei Qiu kembali keesokan harinya, dia langsung bergabung dengan pasukan orang yang sedang makan dan minum.
Ye Xuan menemukan tempat yang tenang dan mulai mempelajari seni rahasia atavisme. Buku seni rahasia pembalikan ini ditulis dalam bahasa Ibel surgawi kuno, jadi Ye Xuan hampir tidak dapat memahaminya. Akan tetapi, Kaisar Kunpeng pernah bertempur melawan klan setan langit selama 10.000 tahun di zaman kuno, dan sangat akrab dengan tulisan klan setan langit kuno. Terlebih lagi, Kaisar Kunpeng juga ingin mempelajari seni rahasia atavisme, jadi setelah menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia, dia menggunakan kesadaran ilahinya untuk menanamkannya ke dalam pikiran Ye Xuan. Baru saat itulah Ye Xuan memahami buku seni rahasia atavisme. Menurut uraian dalam buku, seni atavisme merupakan seni rahasia yang merangsang garis keturunan leluhur yang kuat dalam tubuh monster, dan hal itu dicapai melalui mantra, ramuan, teknik rahasia, dan cara lainnya. Buku seni rahasia regresi ini juga memuat metode klan Ibel surgawi untuk membudidayakan dan membesarkan binatang Ibel. Setelah Ye Xuan selesai membacanya, dia menemukan bahwa buku seni rahasia atavisme ini memang ajaib dan layak menjadi salah satu dari 10 seni rahasia besar zaman kuno. Senior Kunpeng, teknik rahasia atavisme memang ajaib, tapi aku tidak tahu apakah itu cocok untuk semua monster. Ye Xuan bertanya dengan serius. Seni pembalikan leluhur adalah salah satu dari 10 seni rahasia besar zaman kuno. Seni ini paling cocok untuk monster kuno. Seni ini juga dapat digunakan untuk melatih monster biasa, tetapi efeknya sedikit lebih buruk daripada monster kuno. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Apakah bola petir itu baik-baik saja? Aku pernah mendengarmu mengatakan sebelumnya bahwa bola petir itu mengandung 1/10.000 darah Kunpeng. Tentu saja, dengan teknik rahasia ini, si kecil itu mungkin benar-benar bisa tumbuh menjadi Kunpeng. Kaisar Kunpeng berkata dengan sangat puas. Apakah akan ada efek sampingnya? Ye Xuan masih sedikit khawatir tentang teknik rahasia klan setan langit. Jangan khawatir, binatang kaisar ini adalah Kunpeng. Aku sudah menirukan efek dari teknik rahasia leluhur. Tidak akan ada efek samping. Paling-paling kamu harus menahan rasa sakit. Tetapi jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus menahan rasa sakit ini. Jawab binatang Kaisar Kunpeng. Ketika Ye Xuan mendengar jawaban setuju dari Kaisar Binatang Kunpeng, dia tidak perlu khawatir. Dia berjalan ke bola petir dan melihat si pencinta makanan ini sedang mencabik-cabik daging ular hitam rebus. Dia terkekeh. Kuku-kuku, melolong, melolong, melolong. Bola petir itu direndam dalam kolam obat selama beberapa hari berturut-turut. Di bawah stimulasi teknik rahasia leluhur, garis keturunan Kunpeng berangsur-angsur terbangun. Proses ini agak menyakitkan, jadi Lei Qiu akan menangis dari waktu ke waktu, dan suaranya sangat menyedihkan. Xiang Ling mendengarnya dan berlari beberapa kali, menanyakan apa yang terjadi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ye Xuan hanya mengatakan bahwa Lei Qiu sedang berlatih dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kuku-kuku. Setiap kali Ye Xuan masuk ke rumah batu, Lei Qiu mulai memberontak dan berteriak, aku tidak berani lagi. Lepaskan aku. Biarkan aku keluar. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyenggol kepala si pecinta makanan sambil berkata, tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu meskipun kamu berteriak sekuat tenaga. Lei Qiu mengepakkan sayapnya dengan marah, memercikkan cairan spiritual ke kolam obat. Titik. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk memblokir cairan spiritual yang tumpah, memasang wajah serius, dan memberinya pelajaran jika kamu kehilangan kesabaran lagi, aku akan merendammu selama 2 hari lagi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Selama garis keturunan Kunpeng terbangun, kamu akan menjadi semakin kuat. Thunderbolt mengangkat sayapnya dan berteriak aku kuat. Omong kosong, kau bahkan tidak bisa mengalahkan Kadal, tapi kau butuh Gou dan Tong untuk membasmimu. Lihat, Tong lebih kuat darimu, lebih patuh darimu, dan lebih manis darimu. Ye Xuan mengeluh. Sial, Lei Qiu sangat marah saat mendengar ini. Dia berteriak dan berjongkok di kolam obat, dan terus berteriak aku ingin makan daging. Makanlah daging ular berkaki 4 itu. Ye Xuan sudah siap. Dia menggoyangkan cincin penyimpanannya dan menuangkan selusin potong daging ular hitam panggang. Lei Qiu menyeret daging itu ke tepi kolam obat dengan cakarnya dan mulai mencabik-cabiknya lalu menelannya, dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya. Setelah memberi makan Lei Qiu, tibalah waktunya makan malam. Ye Xuan kembali ke kediamannya dan duduk di ruang makan samping. Ia merasa ada yang tidak biasa hari ini karena Gai dan Tong tidak ada di sana. Biasanya, jika waktu makan tiba, Gai dan Tong selalu duduk tegak di meja dan tidak pernah terlambat. Xiang Ling mengeluarkan semua hidangan yang dimasak di dapur. Ye Xuan menunjuk ke tempat Gai dan Tong berada dan bertanya, di mana mereka? Saya sedang berlatih di pegunungan belakang dan akhir-akhir ini selalu pulang sangat larut, jawab Xiang Ling. Ketika Ye Xuan mendengar bahwa itu tentang kultivasi, dia pikir itu adalah hal yang baik dan tidak peduli.
Setelah menunggu beberapa saat, kedua gadis kecil itu bergegas kembali. Melihat Ye Xuan sudah duduk di kursi utama, mereka segera membungkuk dan bersiap untuk duduk. Ye Xuan memandang mereka berdua dan melihat tubuh dan tangan mereka tertutup debu, jadi dia terbatuk. Xiang Ling segera berdiri, melambaikan tangan pada mereka, dan mengingatkan mereka, cuci tangan kalian. Tong segera melihat tangannya, khawatir dimarahi, dan segera berlari ke sumur untuk mencuci tangannya. Gou tidak terburu-buru dan mengikutinya. Xiang Ling menemukan handuk dan membantu mereka membersihkan debu di tubuh mereka, lalu menyekat tangan mereka sebelum memperbolehkan mereka duduk di meja. Saat makan, Ye Xuan bertanya, mengapa kalian berdua begitu rajin? Apa yang kalian latih? Tong kembali menatap Gou, namun Gou tidak berkata apa-apa. Tong memberi isyarat ke kiri dan ke kanan dengan jari-jarinya dan berkata, swoosh, swoosh, swoosh. Ketika Ye Xuan mendengar jawabannya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berbicara tentang perjalanan melalui kehampaan. Ini disebut perjalanan melalui kehampaan. Itu adalah kemampuan yang kamu miliki sejak lahir. Kamu harus benar-benar melatihnya dengan baik. Sebagai hadiah, aku akan memberimu paha ayam. Ye Xuan berkata sambil meletakkan paha ayam ke dalam mangkuk Tong, lalu meletakkan paha ayam lainnya ke dalam mangkuk Pi. Tong segera mulai mengunyah kaki ayam itu dengan gembira, kedua kakinya yang kecil menjuntai di bawah kursi. Ye Xuan berpikir bahwa orang ini terlalu mudah ditenangkan, dia akan sangat senang hanya dengan mengambil kaki ayam. Keesokan harinya, Fang Qiangqiao menerima laporan militer dari tentara Long Yuan, dan kemudian datang menemui Ye Xuan untuk minum. Berita tentang kehancuran suku naga hitam menyebar ke suku Fatian. Pasukan setan langit suku Fatian mundur sejauh 300 mil dan ditempatkan di perbatasan barat laut tanah terlantar tulang naga. Fang Qiangqiao menceritakan isi laporan militer tersebut. Ye Xuan melihat kembali peta di dinding dan berkata, bukankah itu sangat dekat dengan pegunungan Panlong? Benar sekali. Tidak hanya dekat dengan pegunungan Panlong, tetapi juga dengan ngarai Yuelong. Diperkirakan kehancuran suku naga hitam membuat Raja Ibel Fatian menyadari keberadaan kota Liuyun. Fang Qiangqiao menjelaskan. Begitu Ye Xuan mendengar apa yang ingin dikatakan Fang Qiangqiao, dia mengerutkan kening dan berkata, akankah Raja Ibel Fatian memimpin pasukannya melalui ngarai Yuelong untuk menyerang kota Liuyun? Meskipun kota Liuyun sangat dekat dengan prefektur Long Yuan, kota ini terletak di prefektur Donglu dan sepenuhnya merupakan wilayah Zhou Agung. Long Yuanzhou tidak sepenuhnya berada di bawah kendali umat manusia. Itu adalah tanah yang diperebutkan, dan itu diperebutkan oleh 4 ras spiritual utama ras manusia, ras Putri Duyung, ras Api Li, dan ras Ibel Langit. Ini tidak termasuk beberapa ras roh lemah di provinsi Long Yuan. Oleh karena itu, situasi di prefektur Long Yuan relatif kacau. Kalaupun terjadi perang, itu hanya perang lokal dan umumnya tidak akan berkembang menjadi perang pemusnahan. Kota Liuyun berbeda. Kota Liuyun terletak di provinsi Donglu, yang sepenuhnya merupakan bagian dari wilayah Zhou Agung. Begitu klan Tianyao mengirim pasukan untuk menyerang kota Liuyun, itu sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap seluruh Zhou Agung, dan akan segera berubah menjadi perang pemusnahan. Oleh karena itu, selama klan setan langit tidak ingin memulai perang habis-habisan, mereka tidak akan gegabah menyerang kota Liuyun. Meskipun klan setan langit tidak mungkin mengirim pasukan untuk menyerang kota Liuyun, kita harus waspada, jadi jenderal telah mengirim 30.000 pasukan Dragon Abyss tambahan ke kota Tufang. Jika sesuatu terjadi di kota Liuyun, pasukan Dragon Abyss di kota Tufang akan melewati kanal dan tiba dalam waktu 1 hari. Setelah Fang Qiangqiao selesai berbicara tentang bala bantuan kota Tufang, dia melanjutkan, juga, sang jenderal akan datang ke kota Liuyun dalam 2 hari. Tuan muda, pikirkan tentang apa yang perlu Anda persiapkan. Qin Tua akan datang. Situasi di prefektur Long Yuan begitu tegang saat ini, mengapa dia datang kepadaku alih-alih tinggal di prefektur Long Yuan? Ye Xuan bertanya dengan mata terbelalak. Ngomong-ngomong, pengelolaan kota Liuyun oleh Tuan Muda selama periode ini telah secara langsung memengaruhi situasi di prefektur Long Yuan, membuat Raja Ibel Fatian waspada. Pasukan Raja Ibel Fatian mundur sejauh 300 mil dan bermaksud mendekati ngarai Yuelong. Sekarang pasukan Long Yuan tidak berada di bawah banyak tekanan, tetapi kota Liuyun mungkin dalam bahaya. Jadi jenderal datang untuk melihat, dan juga untuk memperingatkan Raja Ibel Fatian agar tidak mengarahkan pandangannya ke kota Liuyun. Fang Qiangqiao menjelaskan. Ye Xuan memahaminya begitu dia memikirkannya. Sekarang kanal itu baru saja dibuka untuk pelayaran, kota Liuyun telah memasuki tahap pertumbuhan pesat, tetapi kekuatan militer kota Liuyun sendiri masih sangat lemah. Begitu Raja Ibel Fatian menyerbu tanpa menghiraukan apapun, kota Liuyun pasti tidak akan bisa diselamatkan. Qin Taya datang ke sini saat ini untuk memperingatkan Raja Ibel Fatian dengan tindakannya dan membuatnya menyerah untuk menyerang kota Liuyun. Kalau begitu, biarkan saja dia datang. Tidak ada yang perlu dipersiapkan.
Kecuali dia juga ingin membeli rumah di kota Liuyun untuk menyembunyikan gundiknya, canda Ye Xuan. Ketika Fang Qianqiao mendengar ini, pipinya berkedut dan dia berpikir bahwa satu-satunya orang di dunia yang berani menggoda Jenderal Long Yuan seperti ini adalah pria di depannya. Ngomong-ngomong, bagaimana latihanmu sebagai pengawal Liu Yun? Ye Xuan menoleh untuk bertanya tentang pengawal Liu Yun. Sepertinya kemampuan tombak tingkat suci Fang masih menarik. Dalam beberapa bulan terakhir, pengawal Liu Yun telah memperoleh banyak prajurit spiritual, dan pelatihannya juga bagus. Efektivitas tempur pengawal Liu Yun setidaknya meningkat 2 kali lipat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Fang Qianqiao menjawab dengan percaya diri. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, 3 kapal perang Long Yuan berlayar ke pelabuhan Liu Yundu. Fang Xiongwu, Jenderal Tianlang yang ditempatkan di kota Tufang, memimpin batalion pelopor beranggotakan 3.000 orang untuk tiba di kota Liu Yun terlebih dahulu. Ketika Qin Tai'a keluar kali ini, dia tidak mengirim pasukan pusat. Semua urusan pengawalan diselesaikan oleh garnisun kota Tufang yang dipimpin oleh Fang Xiongwu. Oleh karena itu, Fang Xiongwu memimpin batalion pelopor ke kota Liu Yun terlebih dahulu. Fang Qianqiao kebetulan adalah kerabat Jenderal Serigala Surgawi yang bertugas di kota Tufang. Ketika dia mendengar di tengah malam bahwa Fang Xiongwu akan kembali di pagi hari, dia datang ke feri Liu Yun lebih awal untuk menunggunya. Saudara Xiongwu, sudah tepat 15 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di Long Yuan. Saya harap Anda baik-baik saja. Fang Qianqiao adalah seorang sarjana ketika dia masih muda, jadi dia lebih teliti dalam hal etiket daripada Junwu. Fang Xiongwu lebih tidak terkendali. Ia menepuk bahu Fang Qianqiao dan berkata, Saudara Qianqiao, Anda masih tetap sastra seperti sebelumnya. Ngomong-ngomong, memang sudah 15 tahun berlalu. 3 bulan yang lalu, ketika saya mendengar bahwa Anda akan kembali ke tentara Long Yuan, saya sangat senang sampai-sampai saya minum-minum dengan saudara-saudara saya sepanjang malam. Hahaha. Kedua lelaki itu berjalan menuju gerbang kota sambil berbicara, dan kam pelopor kota Hijikata pergi untuk mendirikan kemah. Setelah mengobrol sebentar, Fang Qianqiao memperhatikan bahwa Fang Xiongwu terdengar sedikit frustrasi, jadi dia bertanya, Saudara Xiongwu, Anda telah memimpin pasukan di tentara Long Yuan, mengapa Anda merasa sedikit frustrasi? Hei, saudara, kamu tidak tahu. Meskipun aku adalah komandan garnisun di kota Tufang, apa itu kota Tufang? Kota itu adalah tembok lumpur, sangat terpencil, hanya memiliki 2.000 rumah tangga, yang bahkan tidak sebaik desa. Itu bukan apa-apa. Yang paling tidak mengenakan adalah tidak ada pertempuran yang harus dilawan. Aku hanya bisa menyaksikan garnisun lain membasmi ibel surgawi. Aku telah menjaga kota Tufang selama lebih dari 10 tahun. Aku berpatroli di area sejauh 300 mil di sekitar kota Tufang setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah mencapai titik di mana aku tidak tahan membasmi ibel surgawi saat aku melihat mereka. Fang Qianqiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Fang Xiongwu melanjutkan, jangan tidak percaya padaku. Saat pertama kali kami bertugas di kota Tufang, kami masih bisa menangkap setan langit liar di pegunungan dan hutan dalam radius 300 mil. Namun, kami membasmi mereka dengan sangat kejam sehingga kami tidak pernah melihatnya selama setengah tahun. Bahkan beruang buta pun langka. Fang Qianqiao terdiam, berpikir bahwa lelaki tua ini pasti juga menderita. Dia telah ditempatkan di kota Tufang selama lebih dari 10 tahun, tanpa pertempuran yang harus dihadapi. Dia hanya bisa membasmi ibel-ibel liar dalam radius 300 mil. Semua ibel liar telah terbasmi, jadi tidak ada tempat baginya untuk bergerak bahkan jika dia mau. Fang Xiongwu terus mengeluh, sebelumnya, aku berharap klan setan langit akan menjadi gila dan menyerang dari ngarai Yuelong, sehingga aku dapat memimpin saudara-saudaraku untuk bertempur berdarah dengan klan setan langit. Sekarang, kota Liu Yun telah muncul di sini. Bahkan jika klan setan langit menyerang dari ngarai Yuelong, kota Tufang tidak akan memiliki kesempatan. Saudara-saudaraku di ketentaraan mengikutiku, tetapi kami tidak punya jasa atau uang, dan bahkan lebih mustahil bagi kami untuk melakukan sesuatu yang besar. Ini bahkan bukan masalah besar. Kami bahkan menggali parit selama 2 bulan sebelumnya. Saudaraku, aku merasa sangat kesal. Fang Xiongwu berkata sambil memukul dadanya. Sebenarnya, Fang Qianqiao berpikir sejenak sebelum berkata, seorang pembela kota juga memiliki caranya sendiri untuk mencapai hal-hal hebat. Mata Fang Xiongwu tiba-tiba berbinar. Di tahun-tahun awalnya di pasukan Long Yuan, Fang Qianqiao adalah seorang jenderal bijak yang terkenal dengan kecerdasan luar biasa. Fang Xiongwu segera bertanya saudara Qianqiao pasti punya cara. Jika Anda dapat membujuk jenderal untuk mengirim saya ke medan perang untuk membasmi musuh, saya akan berterima kasih kepada Anda selama sisa hidup saya. Fang Qianqiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum karena jenderal telah mengaturmu di kota Tufang, pasti ada alasannya.
Aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke medan perang untuk membasmi musuh, tetapi aku dapat membantumu mencapai sesuatu yang hebat. Apa masalahnya? Fang Xiongwu buru-buru meraih lengan Fang Qianqiao dan bertanya dengan cemas. Fang Qianqiao menatap gerbang kota Liuyun di depannya dan berkata, bukankah ada templat yang sudah jadi? Kamu seharusnya memberitahukannya kepada jenderal sebelumnya. Fang Xiongwu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum akhirnya menemukan jawabannya. Kemudian dia dengan bersemangat meraih bahu Fang Qianqiao dan mengguncangnya, saudara Qianqiao masih punya solusi. Jenderal akan tiba dalam 1 jam. Aku akan menunggu di ferry. Ketika jenderal tiba, aku akan membicarakan masalah ini. Bukankah kita perlu menyediakan tempat tinggal bagi sang jenderal? Tanya Fang Qianqiao. Fang Xiongwu melambaikan tangannya sambil berlari ke arah Liuyun Ferry dan berkata, jenderal berkata bahwa kita harus menginap di rumah Tuan Muda. Raut wajah Fang Qianqiao berkedut 2 kali, lalu dia berkata, saudara Xiongwu mungkin tidak tahu bahwa Tuan Muda tidak menyiapkan tempat tinggal untuk sang jenderal, dan Tuan Muda itu berani mengusir sang jenderal ke jalan. Fang Xiongwu berkata dengan acuh tak acuh jenderal juga mengatakan bahwa jika tidak ada tempat tinggal, kita bisa tinggal di barak. Saudaraku, saya telah meminta kam pelopor untuk mencari tempat berkemah. 1 jam kemudian, kapal perang Long Yuan lainnya berlayar ke feri Liuyun. Qin Tai turun dari kapal perang dengan mengenakan baju zirah, hanya diikuti oleh tim pengawal pribadi. Fang Xiongwu bergegas maju untuk menyambutnya dan melaporkan apa yang baru saja diingatkan Fang Qianqiao kepadanya. Qin Tai tersenyum dan berkata, akhirnya kau menemukan idenya. Apakah itu trik yang diberikan Gun Xiao padamu? Fang Xiongwu terkekeh dan berkata, Jenderal, Anda sangat pandai meramal. Memang saudara Qianqiao yang mengingatkan saya. Jenderal Dewa Long Yuan datang ke kota Liuyun secara langsung. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi para prajurit dan rakyat biasa yang belum pernah melihat Jenderal Dewa saat itu. Oleh karena itu, kapal feri Liuyun sejak awal dikelilingi oleh orang-orang. Su Maosheng, pembela kota Liuyun, memimpin para kepala perwira dari berbagai departemen untuk menunggu di feri Liuyun. Ketika Qin Tai turun dari kapal perang, dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Su Maosheng, pembela kota Liuyun, memberi hormat kepada Jenderal Dewa. Qin Tai melihat sekeliling dan tidak melihat Ye Xuan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana tuan kotamu? Su Maosheng segera menjawab, tuan kota sedang menunggumu di gerbang kota. Aku akan segera mengantarmu ke sana. Dengan barisan terdepan dari kota Tufang memimpin jalan, Qin Tai berjalan keluar dari feri Liuyun dan tiba di gerbang selatan kota Liuyun. Ye Xuan, Fang Qianqiao dan yang lainnya berada di gerbang kota. Fang Qianqiao memberi hormat pertama jenderal. Qin Tai melambaikan tangannya dan meminta Fang Qianqiao untuk berdiri. Dia berjalan di depan Ye Xuan dan berkata, wah, lumayan. Kamu bisa membuat keributan besar di kota sekecil ini. Tidak apa-apa, semua berkat dukungan dari rekan-rekanku. Jawab Ye Xuan. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua mengangkat alis. Setelah mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka mengira Anda memprovokasi para wali kota di kota-kota besar lainnya. Baiklah, baiklah, aku ingin melihat apa yang istimewa dari kotamu. Ayo, ajak aku masuk untuk melihatnya. Kata Qin Tai sambil berjalan memasuki gerbang kota terlebih dahulu. Seperti semua orang yang memasuki kota Liuyun untuk pertama kalinya, Qin Tai sedikit terkejut pada pandangan pertama. Kesan pertama yang dapat kami peroleh adalah meskipun kota ini tidak semewah ibu kota Kekaisaran Chaohua, namun kota ini sama bersih dan rapinya, bahkan sedikit lebih baik dari segi kebersihan. Menarik, Qin Tai bergumam pada dirinya sendiri, dan mengirimkan indera ilahinya untuk menyelidiki. Dia segera menemukan bahwa ada saluran drainase bawah tanah di bawah jalan, dan kemudian bertanya, apakah saluran drainase ini dibangun sejak awal? Tentu saja, ini adalah fasilitas paling dasar di sebuah kota. Ceritakan padaku bagaimana kau melakukannya. Qin Tai bertanya lagi. Sangat mudah. Rencanakan jalan kota, gali sistem drainase terlebih dahulu, bangun dengan batu biru, lalu timbun jalan dan lapisi dengan batu bata giok. Ye Xuan memberikan pengantar singkat. Qin Tai berbalik dan berkata kepada Fang Xiongwu, apakah kamu mendengarnya? Tulis dan salinlah dengan tepat. Tata letak jalan ini bagus, ikutilah. Kisi Fengdeng ini menarik, ikutilah. Ngomong-ngomong, galilah ahli pembangun kota dari kota Liuyun, dan bangunlah kota Tufang dengan gaya kota Liuyun tanpa mengubah satu batu bata pun. Kota ini bagus, sangat nyaman untuk dilihat. Mata Ye Xuan membelalak dan dia berkata, kamu di sini untuk merampok. Pilar batu ini bagus, ingatlah dan lakukan sebagaimana mestinya. Jalan giok hijau ini bagus, ingatlah dan lakukan sebagaimana mestinya. Saat berkeliling kota Liuyun, Qin Tai menunjuk benda-benda di sekitar jalan dan meminta Fang Xiongwu untuk melakukan hal yang sama.
Fang Xiongwu mengangguk dan meminta sekretaris utamanya untuk mencatat. Ketika mendengar tentang jalan giok hijau, ekspresinya membeku sejenak dan berkata, "Jenderal, ku dengar batu bata giok hijau semacam ini harganya 300 tael perak. Jika kota Tufang membuatnya seperti ini, aku tidak akan bisa mengaspal setengah jalan bahkan jika aku menjualnya." Qin Tai'a menoleh ke arah Ye Xuan dan berkata, "Wah, kamu kaya sekali. Sejak memasuki kota ini, jalan-jalan yang kita lalui semuanya dilapisi dengan batu bata giok." Ye Xuan melambaikan tangannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dan berkata, "Baiklah, aku akan memberikan semuanya kepadamu. 3 tael perak masing-masing, ambil semuanya. Ambil semuanya. Sangat murah." Fang Xiongwu mulai menggunakan hitungannya yang tidak begitu bagus untuk menghitung selisih antara 300 tael per potong dan 3 tael per potong. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa telah mendapatkan tawaran yang bagus. Pipi Fang Qiangqiao berkedut di samping. Batu bata giok hijau di kota Liuyun semuanya dibakar di Qingxi Zhuang, menggunakan tungku api terkendali yang disempurnakan oleh Departemen Alkimia Akademi Kunpeng. Batu bata giok hijau yang dibakar sangat indah, tetapi harga sebenarnya hanya beberapa lusin koin tembaga. 3 tael perak dapat membeli 30 batu bata giok hijau tersebut. Fang Xiongwu mengira dirinya telah memperoleh tawaran yang menguntungkan, maka ia mengulurkan tangan untuk memungut batu giok di tanah dan berkata, "Benarkah aku yang mengambilnya?" Su Maosheng terus menyeka keringatnya. Dia ingin mengingatkannya, tetapi dia tidak tahu caranya. Ye Xuan mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk memperluas skala tungku di Qingxi Manor dan menggandakan jumlah pengrajin? Akan menjadi hal yang luar biasa untuk mendukung setengah dari penduduk kota dengan satu kerajinan." Hehe, hehe. Su Maosheng terus menyeka keringatnya. Fang Xiongwu masih memunguti batu bata di tanah. Fang Qiangqiao tidak tahan melihatnya lebih lama lagi, jadi dia menepuk bahunya dan berkata, "Saudara Xiongwu, berhentilah memungutinya. Aku akan membiarkanmu mengangkutnya kembali dengan perahu nanti." Fang Xiongwu tertegun sejenak. Meskipun dia bodoh, dia tahu ada yang tidak beres. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, "Ada apa? Apakah batu bata giok ini begitu mudah diberikan sebagai hadiah? Apakah benar-benar 3 tael perak per batu bata?" Fang Qiangqiao menggelengkan kepalanya dan mengulurkan jarinya. 1 tael perak. Fang Xiongwu bertanya lagi. Fang Qiangqiao menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab, 1 sen. 1 koin. Fang Xiongwu bahkan lebih bingung sekarang, dan mengambil batu bata giok dari tanah untuk memeriksanya. Batu bata giok ini sebesar meja, dan kedua sisinya datar dan halus. Sekilas, batu bata ini tampak bagus. Batu giok sebesar itu, apakah benar-benar seharga 1 sen perak? Fang Xiongwu masih ragu. Qingxi Manor masih memiliki 2 gudang barang. "Kamu bisa mengambilnya kembali jika kamu membayar," jawab Fang Qiangqiao. Mata Fang Xiongwu berbinar, dan dia berkata, "Otang pembawa sial, aku akan menutupi kota Tufang dengan batu bata jenis ini, yang lebih indah daripada yang ada di kota Chaohua." Ye Xuan menepuk bahu Su Maosheng dan berkata, "Lihat. Ini masalah besar lainnya. Skala tungku Qingxi Manor seharusnya menjadi 3 kali lipat." Qin Tai'a telah lama mencari dan menemukan kejutan dimanapun ia pergi. Kota ini memang berbeda dari kota-kota lainnya. Bahkan tanpa kanal, kota Liuyun masih dapat berkembang menjadi kota yang kuat dengan mengandalkan bisnis batu bata giok. Akan tetapi, meskipun bisnis batu bata giok hijau tampak besar, itu hanya setetes air dalam lautan jika dibandingkan dengan jalur perdagangan semua ras. Anda tidak perlu membaca lebih lanjut untuk mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kebangkitan kota Liuyun. Kota Liuyun sudah sangat unik, jadi seberapa unik pula Akademi Kunpeng. Qin Tai'a menjadi semakin penasaran dengan akademi populer ini. "Ayo pergi ke Akademi Kunpeng untuk melihatnya." Ketika dia tiba di Akademi Kunpeng, Qin Tai'a mulai menyalin lagi. "Formasi bintang 9 ini bagus. Mari kita rekrut guru formasi dan minta para ahli formasi di ketentaraan untuk mengajarkan cara mengatur formasi ini. Pemurni senjata ini bagus, alkemis ini bagus." Qin Tai'a melihat dan mengklik sepanjang jalan, menginginkan semua yang dilihatnya. Ye Xuan benar-benar ingin meluruskan kakinya dan menjegalnya. Tak lama kemudian rombongan itu tiba di alun-alun pusat Akademi Kunpeng. Mengaum, raungan binatang buas yang kuat terdengar, diikuti oleh suara arogan si kecil. "Apakah kamu benar-benar ingin menantang Raja Binatang Buas ini? Aku katakan kepadamu, jangan berpikir bahwa aku tidak akan melawanmu hanya karena kamu kecil." Semua orang mengikuti arah suara itu hingga ke alun-alun dan melihat seekor Raja Harimau Putih yang agung tengah menunjuk ke arah seekor elang guntur kecil di depannya yang memiliki cakar sebesar rumah dan berbicara dengan nada menceramahi. Melolong, elang guntur kecil itu hanya sebesar jari pada cakar Raja Harimau Putih,
tetapi ia berteriak dengan kuat, seolah siap untuk pertarungan besar. Elang guntur kecil ini bernama Thunderball. Awalnya, Ye Xuan akan menguji hasil teknik rahasia leluhur hari ini, tetapi Qin Taiya tiba-tiba datang, jadi dia harus mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan pergi ke gerbang kota untuk menyambutnya. Ye Xuan awalnya ingin membiarkan Thunderball dan White Tiger Beast King bersaing satu sama lain untuk menguji efek teknik rahasia leluhur. Oleh karena itu, Lei Qiyu dan Raja Harimau Putih saling berhadapan di alun-alun, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Raja Harimau Putih menunjuk bola petir itu dengan ujung cakarnya dan berkata, "Anak kecil, jangan pikir aku tidak akan memukulmu hanya karena kamu mendapat dukungan Ye Xuan. Jika kamu berteriak lagi, aku akan mencabut rambutmu." Melolong, Lei Qiyu segera menggunakan sayapnya untuk menepis cakar Raja Harimau Putih dan berteriak, "Aku tidak menginginkan dukungan Ye Xuan. Jika kau berteriak lagi, aku akan mencabut jenggotmu." "Hei, dasar bocah kecil, beraninya kau mencabut jenggotku. Coba saja lihat." Raja Harimau Putih langsung berkata dengan tidak senang. Raja binatang harimau putih dan burung elang guntur yang saling mengumpat adalah pemandangan langka di dunia. Jadi Qin Taiya berhenti di tepi alun-alun dan memperhatikan dengan penuh minat. Yang lainnya juga berhenti dan melihat kedua binatang roh itu. "Apakah kamu tidak akan melanjutkan mengunjungi tempat lain?" Ye Xuan bertanya dengan santai ketika dia melihatnya berhenti. "Ini sangat menarik. Bukankah kamu yang membesarkan elang guntur ini? Apa yang terjadi?" tanya Qin Taiya. "Kau tidak akan pergi ke tempat lain, kan? Kalau begitu kau tunggu saja. Aku akan menyelesaikan semuanya di sini dulu," kata Ye Xuan sambil berjalan menuju White Tiger Beast King dan Thunderball. "Kalian berdua berhenti bicara omong kosong dan mulailah berkelahi," desak Ye Xuan. Raja binatang harimau putih tidak menyangka Ye Xuan akan mengatakan itu. Dia membelalakkan matanya dan bertanya, "Hai anak muda, katakan padaku, aku takut pada diriku sendiri ketika aku mulai bertarung. Apakah kamu tidak takut aku akan menghajar burungmu sampai babak belur?" Melolong, Lei Qiyu sangat marah hingga bulunya berdiri tegak. Dia segera menerkam Raja Harimau Putih dan mulai mencakarnya. Raja Harimau Putih juga segera melawan, dan dua binatang roh, satu besar dan satu kecil, mulai bertarung. Karena tidak ada pihak yang berniat membasmi pihak lain, pertempuran pun dimulai dengan saling menguji, kemudian menjadi semakin intens, dengan ledakan kekuatan tempur yang semakin lama semakin kuat. Setelah menyerang puluhan kali, mereka telah menghabiskan seluruh tenaganya, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Raja Harimau Putih menghantam tanah dengan cakarnya, menyebabkan bumi retak dan menimbulkan suara ledakan keras. Bola guntur itu meledak disertai kilat dan suara gemuruhnya tiada henti. Melolong, kilatan petir menghanguskan bulu di punggung Raja Harimau Putih. Raja Harimau Putih langsung menjadi marah dan meraung, "Anak kecil, kau memaksaku melakukan ini." Mengaum, Raja Harimau Putih meraung dan melancarkan serangan dahsyat dengan cakar harimaunya, berubah wujud menjadi ribuan bayangan cakar dan menamparkan ke arah bola guntur. Wah, cakar bola petir itu mengenainya dan bola itu terbang lurus. Tubuhnya memancarkan cahaya kitab suci kuno Tianpeng dan menghantam pilar batu. Kemudian bola itu terbang kembali dan menerkam Raja Harimau Putih untuk mencakarnya. Raja binatang harimau putih masih sangat kuat dan perlahan-lahan menguasai keadaan. Dia tertawa penuh kemenangan, "Hahaha. Bocah kecil, sudah kubilang kau bukan tandinganku." Melolong, bola guntur tidak yakin dan terus bersiul. Melihat hal itu hampir selesai, Ye Xuan menjepit tangan kirinya dan meletakkannya di depan mulutnya, sambil berteriak dengan suara yang dalam teknik rahasia leluhur transformasi Kunpeng. Melolong, transformasi Kunpeng dilakukan, dan lingkaran tanda kutukan muncul di bulu bola guntur. Di bawah rangsangan kutukan, garis keturunan Kunpeng 1/10 yang tersembunyi jauh di dalam bola guntur berangsur-angsur terbangun. Darah yang mengandung aura kuno mengalir di tubuhnya, dan seiring dengan detak jantungnya, semburan aura yang kuat pun meledak. Terinspirasi oleh garis keturunan Kunpeng, tubuh Thunderball membesar, bulu dan cakarnya tumbuh lebih panjang dan tajam. Bentuknya tidak lagi bulat seperti dulu, tetapi menjadi megah. Melolong, sebuah teriakan menembus langit. Bola petir itu melesat tinggi ke angkasa, mengembangkan sayapnya selebar-lebarnya, dan bersinar terang di bawah sinar matahari, memancarkan lapisan cahaya ilahi kuno. Teriakan lain terdengar, menggetarkan jiwa. Bola guntur itu menukik ke bawah, menimbulkan badai guntur dan kilat yang menyelimuti langit dan bumi, lalu menghantam Raja Binatang Harimau Putih. Titik titik titik, titik titik titik, ledakan, badai petir berkecamuk. Oh, Raja Harimau Putih berteriak dan terlempar ke tanah. Ia segera bangkit dan berlari ke arah pegunungan Panlong seperti angin, sambil berteriak sambil berlari, "Tunggu, anak kecil. Aku belum cukup makan hari ini. Aku akan datang untuk menghadapimu besok saat aku sudah kenyang." Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya,
dia sudah melompati tembok tinggi Akademi Kunpeng dan melarikan diri. Dari kejauhan, hanya ekor berasap yang terlihat. Melolong, melolong, melolong. Lei Qiu akhirnya memenangkan pertarungan, dan berputar-putar di langit dengan gembira, menangis dan bersiul untuk merayakan kemenangan. Dari waktu ke waktu, ia menukik turun dan berputar-putar di sekitar bulu-bulu Kunpeng yang telah menjadi agung karena transformasi Kunpeng, merasa sangat bangga. Ye Xuan memutar matanya dan mengambil kembali teknik rahasia di tangannya. Bulu Kunpeng pada bola guntur berangsur-angsur rusak, dan segera berubah kembali ke bentuk bulatnya. Melolong, Lei Qiu sangat terkejut dan terbang di depan Ye Xuan, terus-menerus memanggil, ingin berubah kembali. Ye Xuan meraih si pencinta makanan, memegangnya di tangannya, dan berkata, kekuatan sementara seperti itu tidak nyata. Jangan terlalu sombong, menonton pertandingan adalah sifat aslimu. Aku, Lei Qiu mengepakkan sayapnya dengan marah dan meronta. Begitu Ye Xuan melepaskannya, bola petir itu jatuh ke tanah, lalu dia mulai berguling-guling di tanah sambil bergumam aku ingin menjadi Kunpeng. Aku ingin menjadi Kunpeng. Ye Xuan mengabaikan si pecinta makanan dan menoleh ke belakang, hanya untuk mendapati bahwa para jenderal tentara Long Yuan di belakangnya semua menatapnya dengan saksama. Qin Tai'a melambaikan tangannya dan berkata, teknik rahasia ini bagus. Mari kita rekrut guru akademi yang mengetahui teknik rahasia ini. Ye Xuan memutar matanya, menunjuk hidungnya dan berkata, aku satu-satunya, silakan gali. Jika kau bisa menggalinya, aku kalah. Ketika Qin Tai'a mengatakan ia ingin memburu guru-guru dari Kunpeng College, itu terdengar seperti lelucon. Akan tetapi, meskipun Lord Long Yuan bercanda, akan ada orang yang akan melaksanakan perintahnya tanpa kompromi. Seorang jenderal bernama Long Yuan dikirim ke setiap sudut Akademi Kunpeng untuk merekrut orang. Hampir semua guru di Departemen Alkimia, Departemen Pemurnian, dan Departemen Formasi ditanyai harganya. Departemen Pemurnian Peralatan, Ruang Pemurnian Peralatan No. 1. Tuan Zuyong, kudengar Anda adalah ahli pemurnian senjata terbaik di Akademi Kunpeng. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengabdi di tentara Long Yuan. Jenderal kami pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan. Anda harus tahu dengan jelas tentang kekuatan tentara Long Yuan, kata seorang komandan tentara Long Yuan. Zuyong tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Melihat ekspresi Zuyong, komandan tentara Long Yuan tahu bahwa masih ada harapan. Matanya berbinar dan dia terus membujuknya, Tuan Zuyong, jenderal kami adalah satu-satunya jenderal suci umat manusia di dunia. Dia sangat menghormati Anda. Zuyong mengangguk dan tiba-tiba bertanya, Ye Xuan adalah cicit jenderalmu, kan? Ya, ya, ya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk bertugas di tentara Long Yuan. Zuyong mencubit janggutnya yang setengah putih di dagunya dan berkata sambil berpikir. Tuan Zuyong, apakah Anda punya permintaan lain? Tanyakan saja, jenderal kami pasti akan setuju. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang jenderal di dunia ini. Mata kepala tentara Long Yuan si berbinar dan dia segera berjanji. Zuyong bersenandung dan berkata, selama kamu bisa membantuku menyelesaikan satu hal, aku akan setuju untuk membiarkanmu bergabung dengan pasukan Long Yuan. Ketika Panglima Angkatan Darat Long Yuan mendengar ini, dia langsung tersenyum dan merasa telah memberikan kontribusi yang besar katakan padaku, Tuan Zuyong, apa itu? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh jenderal kita di dunia ini. Sederhana saja, aku hanya perlu membiarkan murid tertuaku menjadi muridku dan belajar cara memurnikan senjata dariku, kata Zuyong. Panglima tentara Long Yuan si tertegun dan sedikit bingung, lalu bertanya guru, siapa murid tertua Anda? Itu anak Ye Xuan, dia sudah menunda-nunda untuk waktu yang lama dan masih menolak untuk menjadi muridku. Benar-benar menyebalkan, karena jenderalmu adalah kakek buyut Ye, dia pasti bisa membuat keputusan untuk Ye. Selama kamu membiarkan Ye menjadi muridku dan belajar dariku, aku akan segera melapor ke pasukan Long Yuan. Zuyong berkata dengan sangat percaya diri. Pipi Panglima tentara Long Yuan si langsung berkedut. Dia telah mengikuti Qin Tai'a selama bertahun-tahun, melakukan pekerjaan administrasi. Ketika Qin Tai'a tinggal di rumah Jenderal Ilahi di ibu kota Kekaisaran, dia juga sering keluar masuk rumah Jenderal Ilahi. Cicit dari rumah Jenderal Ilahi adalah orang yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh Qin Tai'a. Maaf, maaf. Komandan tentara Long Yuan si berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berpikir, jika sang jenderal dapat mengendalikan cicit ini, apakah aku masih akan datang ke sini untuk memburunya? Insiden perburuan liar seperti itu sering terjadi di Akademi Kunpeng. Kunpeng College, Menara Pengamatan Bintang. Ye Xuan dan Qin Tai'a duduk berhadapan dan minum. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan sebenarnya baik kakek maupun cucu memiliki banyak hal untuk dibicarakan, tetapi setiap kali mereka duduk, mereka merasa ingin bersaing satu sama lain.
Qin Tai'e telah hidup selama ratusan tahun dan awalnya tidak tertarik bersaing dengan orang lain, tetapi kemunculan Ye Xuan membuatnya menikmatinya dan dia bertekad untuk menentukan pemenangnya. Sebelumnya di ibu kota dinasti Zhou besar, persaingan belum pernah diputuskan, tetapi sekarang setelah mereka kembali di kota Liuyun, persaingan dimulai lagi. Wah, kalau kamu tidak menghentikan mereka, apa kamu tidak takut aku akan membajak semua guru di akademimu? Qin Tai'e memutar gelas anggur di tangannya dengan penuh minat tetapi tidak meminumnya. Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bisa memburu mereka, itu berarti hati mereka tidak ada di akademi. Sejujurnya, aku sangat berharap kamu bisa memburu mereka, dengan tulus. Qin Tai'e mengangkat alisnya, tidak dapat langsung mengetahui poin pentingnya. Ye Xuan berpikir para alkemis dan pemurni senjata itu semuanya telah menandatangani kontrak 10 tahun, dengan default 10 juta batu roh. Akan lebih baik untuk memburu mereka semua, dan segera menggantinya dengan batch baru, dan kemudian menghasilkan banyak uang. Qin Tai'e dengan cepat memikirkan poin penting dan berkata sambil tersenyum, apakah ini sebuah kontrak? Jika kamu menggalinya, kamu harus membayar kompensasi. Biar ku tebak, paling banyak puluhan juta batu roh, tidak lebih dari itu. Jika lebih, tidak akan ada yang mau menandatangani. Jika hanya puluhan juta batu roh, tentara Long Yuan masih mampu membelinya. Puluhan juta batu roh sebenarnya bukan jumlah yang sedikit. Jika digunakan untuk memburu alkemis dan pemurni senjata dari sekte lain, Qin Tai'e tidak akan melakukannya. Namun, berbeda halnya bagi mereka yang menggali dari Akademi Kunpeng, mereka membayar batu spiritual sebagai kompensasi, tetapi pada akhirnya, itu tetap kesalahan mereka sendiri, yang sama sekali tidak sia-sia. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku sungguh berharap kamu berhasil memburu orang, tetapi mungkin akan sedikit sulit. Pada saat yang sama, berbagai insiden perburuan memang sedang terjadi di berbagai bagian Akademi Kunpeng. Sistem Dandao, Tuan Hangdan, apakah Anda bersedia bekerja untuk tentara Long Yuan? Semua biaya akan ditanggung oleh tentara Long Yuan. Kepala sejarawan tentara Long Yuan mulai merekrut orang. Alkemis bermarga Hang bertanya dengan tidak sabar, bisakah Long Yuanjun mengajariku pengalaman alkimia tingkat kelima? Bisakah kau membantuku mempelajari teknik alkimia tingkat kelima? Pergilah, jangan ganggu penelitian kami tentang alkimia, keluarlah dari sini. Tuan Hangdan, jenderal kami bersedia membayar harga tinggi. Saya seorang alkemis tingkat 4. Bahkan di ibu kota dinasti Zhou Agung, saya dihormati sebagai alkemis. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki batu spiritual Anda? Jika saya menginginkan batu spiritual, ada banyak orang yang akan memberikannya kepada saya. Saya hanya ingin menjadi alkemis. Bisakah Anda membantu saya? Jika tidak, keluarlah. Departemen Pembentukan Perguruan Tinggi. Tuan Jiang, apakah Anda bersedia bergabung dengan tentara Long Yuan? Apakah kamu memiliki formasi kuno yang diwariskan oleh Dewa Formasi? Tidak, pergilah. Departemen Binatang Rohani di Perguruan Tinggi. Tuan Ji, apakah Anda bersedia bergabung dengan tentara Long Yuan? Sebentar lagi aku akan bisa mempelajari 10 rahasia kuno dari sistem binatang roh. Jika ada lubang di otakku, aku akan mengikutimu. Pergilah. Kepala sejarawan tentara Long Yuan mencari di seluruh Akademi Kunpeng tetapi tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa pergi ke observatorium dengan wajah pahit untuk melapor kepada Qin Tai'e. Qin Tai'e tidak marah ketika mendengar laporan bawahannya. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, menarik, akademi ini menarik. Reputasi tentara Long Yuan, ditambah dengan reputasi Jenderal Ilahi Long Yuan, sedemikian rupa sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa digali. Qin Tai'e tidak secara khusus ingin memburu orang ini, hanya cara berkompetisi. Tentu saja, jika mereka dapat merekrut orang, tentara Long Yuan memang dapat menggunakan mereka. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan cara untuk menguji para pengajar di berbagai jurusan di Kunpeng College, yang dapat membuat lingkungan kampus lebih murni. Ini juga alasan mengapa Ye Xuan tidak menghentikannya. Setelah babak ini, kompetisi untuk sementara berakhir. Qin Tai'e memanggil Fang Qiangqiao dan mengalihkan topik pembicaraan, dengan berkata, baiklah, cukup omong kosongnya. Sekarang saatnya untuk mulai bekerja. Ye Xuan juga menjadi serius dan menunggu jenderal manusia itu mulai bekerja. Jangan bicara tentang hal lain, tetapi teknik rahasia yang kau tunjukkan hari ini pasti sangat penting. Pasukan Long Yuan memiliki kavaleri macan dan macan tutul serta korps binatang perang. Jika semua ahli binatang di pasukan mempelajari teknik rahasia ini, setidaknya akan meningkatkan efektivitas tempur pasukan Long Yuan hingga 20%. Ini sangat penting, jadi pasukan Long Yuan harus memiliki teknik rahasia ini. Qin Tai'e tidak bercanda kali ini. Nada suaranya sangat serius dan sikapnya tegas dan dia tidak akan menoleransi penolakan apapun. Ye Xuan telah mempertimbangkannya dengan matang sebelumnya.
Seni pembalikan leluhur adalah salah satu dari 10 seni mistik agung zaman kuno, dan juga merupakan seni rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh suku naga hitam dari klan Ibel Surgawi. Jika berita bahwa Akademi Kunpeng memiliki teknik rahasia ini menyebar, itu pasti akan menarik ketamakan dari semua pihak. Tidak hanya klan Ibel Surgawi akan bergegas untuk merebutnya, tetapi keluarga seni bela diri di Zhou Agung juga akan mengincarnya dengan penuh ketamakan. Namun, risiko seringkali disertai manfaat. Jika berita bahwa Akademi Kunpeng memiliki 10 seni rahasia kuno menyebar, itu pasti akan menarik banyak penjinak hewan untuk bergabung dengan Akademi, seperti halnya seni alkimia. Dengan cara ini, kekuatan Akademi Kunpeng akan melambung lagi. Akademi Kunpeng membutuhkan peningkatan seperti itu, begitu pula kota Liuyun. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan berkata, sebelum kamu memintanya, lebih baik cari tahu apa teknik rahasia ini. Mata Qin Tai'er terpaku, dan dia bertanya, ada apa? Seni rahasia leluhur, salah satu dari 10 seni rahasia besar di zaman kuno, adalah seni rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh suku naga hitam dari klan Setan Langit. Itu adalah sesuatu yang dapat membuat semua anggota negara Setan Langit kuno menjadi gila. Jawab Ye Xuan. Qin Tai'er dan Fang Qiangqiao keduanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Apakah ini yang kau dapatkan dari menghancurkan suku naga hitam? Qin Tai'er langsung teringat kuncinya. Ya, itu tepat di bawah tahta Raja Ibel Bencana. Untungnya, Raja Ibel Bencana tidak membudidayakan naga sungguhan, jika tidak, bahkan jika tentara Long Yuan mengirim pasukan untuk mengepung dan menekannya, mereka tidak akan dapat menghancurkan suku naga hitam. Kata Ye Xuan. Dari segi kekuatan saja, tentara Long Yuan secara alami menghancurkan suku naga hitam. Namun, perang bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan mengerahkan seluruh pasukan ke medan perang. Kita tidak hanya harus memperhitungkan korban jiwa, tetapi juga mempertimbangkan situasi. Setelah suku naga hitam membudidayakan dan membesarkan seekor naga, ia akan menjadi kekuatan yang kuat. Kemudian, ia dapat bersatu dengan suku-suku lain dari suku Setan Langit, dan banyak suku akan bekerja sama untuk menahan pasukan Long Yuan. Akan sangat sulit bagi pasukan Long Yuan untuk menghancurkan suku naga hitam. Qin Tai'er berpikir sejenak dan bertanya pada Ye Xuan apa yang ada di pikirannya, bagaimana rencanamu untuk mengaturnya. Ye Xuan langsung mengungkapkan pikirannya, tentara Long Yuan ingin mempelajari teknik rahasia leluhur, tidak apa-apa. Namun, ini bukan tentang menyerahkan teknik rahasia leluhur kepada tentara Long Yuan, melainkan tentara Long Yuan mengirim Master Binatang Buas ke Akademi Kunpeng untuk mempelajarinya. Tidak hanya Departemen Binatang Buas, tetapi juga Departemen Formasi dan Departemen Seni Bela Diri, tentara Long Yuan dapat mengirim orang untuk mempelajarinya. Pada titik ini, Ye Xuan mengusap jari-jarinya dan tersenyum. Tentu saja, diperlukan bimbingan belajar. Akademi Kunpeng saya tidak memiliki banyak latar belakang, jadi saya hanya dapat mengajarkan beberapa formasi yang diturunkan oleh Master Formasi tertinggi, dan keterampilan yang hilang dari Dewa Pedang Xuan Lige. Bimbingan belajarnya tidak biasa. Fang Qiangqiao mendengarkan di samping, sedikit tercengang. Sekte Xianshan mengajarkan para prajurit dan pendekarnya untuk melatih keterampilan yang unik. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di benua Kyushu. Biasanya, Sekte Gunung Abadi tidak berhubungan dengan dunia fana dan tidak akan pernah berurusan dengan para pembasmi di militer. Sekarang Akademi Kunpeng telah melanggar aturan lama dan menerima prajurit dari tentara Long Yuan untuk berlatih di Akademi, yang melampaui harapan Qin Tai'er dan Fang Qiangqiao. Namun, setelah memikirkannya, Qin Tai'er segera menemukan manfaatnya. Itu tidak hanya menguntungkan tentara Long Yuan, tetapi juga Akademi Kunpeng. Akademi Kunpeng memiliki 10 teknik rahasia kuno. Apakah Anda takut orang lain akan mengetahuinya dan merebutnya? Para ahli binatang dari Korps Binatang Perang Tentara Long Yuan sedang mempelajari teknik rahasia ini di Akademi Kunpeng. Ayo, ambil satu dan cobalah. Fang Qiangqiao juga memikirkan manfaat metode ini, tetapi metode ini terlalu ekstrim. Fang Qiangqiao mengamati ekspresi Qin Tai'er dan berkata, metode ini memang bagus, bisa membasmi 2 burung dengan 1 batu. Jenderal, mungkin Anda bisa mencobanya. Tapi, Tuan, ada terlalu banyak anak di Akademi Kunpeng. Apakah tidak pantas untuk membiarkan seorang pembasmi dari militer memasuki Akademi? Ye Xuan telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama, dan menjawab ini sederhana. Perguruan Tinggi Kunpeng akan membangun perguruan tinggi lain di sisi lain pintu keluar Ngarai Yuelong. Perguruan tinggi itu akan disebut Perguruan Tinggi Senjiang. Perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi perang Perguruan Tinggi Kunpeng. Selain mata kuliah Perguruan Tinggi Kunpeng, perguruan tinggi itu juga akan secara khusus menawarkan studi perang Jiushu. Para Jenderal Liu Yunwei di masa depan harus belajar di Perguruan Tinggi Senjiang. Alis Fang Qiangqiao berkedut saat dia mendengarkan. Ini merupakan tantangan bagi garis bawah Kaisar Manusia, dan dengan dukungan tentara Long Yuan,
mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang garis bawah kaisar manusia. Ye Xuan melanjutkan, sulit untuk menempatkan para pensiunan jenderal dan veteran di tentara Long Yuan. Tidak masalah. Kirim saja mereka kepadaku. Aku akan merekrut mereka semua sesuai dengan perlakuan para tetua yang mengajar di Akademi Kunpeng. Qin Tai'a mendengarkan dengan tenang. Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya, hatinya sudah dipenuhi dengan kekacauan. Karena ide-ide Ye Xuan sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk mengubah situasi di Jiushu. Sebuah akademi yang didirikan khusus untuk perang, memiliki formasi turun-temurun dari master formasi tertinggi Ye Zhen, keterampilan unik Dewa Pedang Xuan Li Ge, dan teknik rahasia leluhur, salah satu dari 10 teknik rahasia kuno. Akademi semacam itu tidak perlu melatih terlalu banyak jenderal. 100 orang saja sudah cukup untuk mengubah situasi di Provinsi Long Yuan. Jika 1000 orang bisa dilatih, maka situasi di Jiushu akan berubah drastis. Pada saat ini, tatapan Qin Tai'a berubah saat melihat Ye Xuan. Dia bertanya-tanya bagaimana monster seperti itu bisa muncul di antara cucu generasi keempatnya. Awalnya saya berpikir bahwa terusan yang menghubungkan dua negara bagian besar itu cukup mengejutkan. Sekarang, jika Akademi Umum Ilahi ini dibangun, bahkan Kaisar Manusia pun tidak akan bisa tinggal diam. Ahem, Fang Qianqiao terbatuk 2 kali dan mengingatkan, Tuan Muda, ide Anda memang menggemparkan, tetapi itu akan mendatangkan tekanan besar dari ibu kota kekaisaran. Ye Xuan sudah memikirkan hal ini dan punya solusinya, jadi dia tidak khawatir. Dari awal hingga akhir, Qin Tai'a tidak mengatakan apapun, dan mengetuk meja secara berirama dengan jari-jarinya, yang merupakan tindakan berpikir yang khas. Hal ini memerlukan pemikiran, karena terlalu banyak orang dan hal yang terlibat dan terlalu besar. Setelah berpikir cukup lama, Qin Tai'a tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita lakukan seperti ini. Kita bisa mulai membangun Akademi Jenderal Ilahi. Saya akan memilih sekelompok veteran yang cukup umur untuk pensiun dari tentara Long Yuan untuk memimpin penelitian tentang taktik militer. Inilah yang ditunggu-tunggu Ye Xuan. Sangat mustahil mendirikan akademi perang tanpa dukungan dari tentara Long Yuan. Sekarang Dewa Kontemporer telah bersabda, tidak akan ada masalah. Juga, dalam 2 hari, kelompok pertama Master Binatang Roh dari tentara Long Yuan akan datang ke sini untuk mempelajari seni rahasia kembali ke leluhur mereka. Kalian harus bersiap. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan efektivitas tempur tentara Long Yuan, dan ini sama pentingnya. Qin Tai'a pergi setelah dia selesai berbicara. Ye Xuan membagi seni rahasia pembalikan leluhur menjadi 10 tingkat dalam semalam sesuai dengan tingkat kedalamannya. Dia merilis 3 tingkat pertama terlebih dahulu dan meminta para master binatang buas dari Akademi Kunpeng untuk mempelajarinya. Sisanya akan dipelajari langkah demi langkah sesuai dengan kontribusi mereka terhadap akademi. Pada saat yang sama, tersiar kabar bahwa Akademi Kunpeng menguraikan seni rahasia leluhur di antara 10 seni rahasia kuno sebagai seni rahasia khusus untuk Departemen Binatang Roh Akademi. Begitu berita ini menyebar, Akademi Kunpeng, yang telah menggemparkan semua kekuatan besar manusia, sekali lagi meledakkan Jiushu dan menghancurkannya secara langsung. 10 seni rahasia besar zaman dahulu tidak disembunyikan ketika pertama kali diperkenalkan ke dunia. Sebaliknya, mereka menjadi seni rahasia khusus dari Departemen Binatang Roh Akademi Kunpeng. Anda dapat mulai belajar selama Anda memasuki Akademi Kunpeng. Hal semacam ini secara langsung menjungkirbalikkan pemahaman para pendekar di Kyushu. Selama jutaan tahun, setiap kali harta karun rahasia yang tak tertandingi muncul di dunia, harta karun itu akan selalu diperebutkan oleh orang-orang kuat dari semua pihak. Siapapun yang mendapatkannya akan menyembunyikannya dan tidak akan ada informasi yang bocor. Seringkali terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang akhirnya mendapatkan harta rahasia itu, dan berbagai legenda pun terbentuk. Namun, kali ini berbeda. Akademi Kunpeng secara langsung mengumumkan berita tersebut dan menyambut para master binatang buas ke Akademi Kunpeng untuk mempelajari seni rahasia pembalikan leluhur bersama-sama. Berita ini bahkan mengungkap banyak keluarga tersembunyi dari para penguasa binatang roh. Hasilnya, banyak sekali master binatang roh dari benua Jiushu berkumpul di kota Liuyun. Kota Liuyun tiba-tiba menjadi ramai dan bahkan lebih ramai daripada terakhir kali para alkemis berkumpul. Karena orang-orang yang datang kali ini adalah para penguasa binatang roh, setiap penguasa binatang roh membawa seekor binatang roh bersamanya, dan jumlahnya lebih dari 1. Binatang-binatang rohani itu ada bermacam-macam jenisnya, ada yang sebesar gunung, ada pula yang sekecil nyamuk. Kota Liuyun tidak memperbolehkan binatang roh berukuran besar dibawa ke dalam kota kecuali jika ditempatkan di dalam kantong binatang roh. Namun, beberapa binatang roh tidak dapat dimasukkan ke dalam tas binatang roh karena ukurannya. Oleh karena itu, pemandangan yang menakjubkan muncul di luar kota Liuyun. Sekelompok binatang spiritual berkumpul di luar tembok kota,
termasuk harimau, macan tutul, sapi, kuda, ular, ular piton, dan burung. Ada berbagai macam makhluk aneh dan menakjubkan, yang membuat orang terpesona. Raungan binatang buas datang silih berganti, sungguh spektakuler. Ketika beberapa pedagang cerdik di kota Liuyun melihat pemandangan menakjubkan ini, mereka semua menjadi bersemangat dan berlarian cepat, cepat, cepat. Cepat buka toko binatang roh. Tidak, satu saja tidak cukup, kita harus buka 3. Terakhir kali Akademi Kunpeng merekrut alkemis, jumlah toko obat di kota Liuyun meningkat drastis, dan setiap toko menghasilkan banyak uang. Sekarang Akademi Kunpeng telah menjadi penunjuk arah angin kota Liuyun. Begitu ada gangguan, kota Liuyun akan mengikutinya dan menciptakan gelombang. Kecepatan kebangkitan kota Liuyun telah membuat semua kekuatan di Zhou besar tercengang. Kecepatan kenaikan ini begitu cepatnya hingga tidak dapat dipercaya. Kawasan perkotaan yang baru diperluas telah diambil alih sebelum sempat diselesaikan, dan bahkan kawasan perkotaan yang direncanakan namun belum dibangun telah dipesan oleh beberapa pihak. Terusan ini baru saja dibuka untuk pelayaran dan jalur perdagangan belum terbentuk dalam skala besar. Begitu jalur perdagangan terusan ini terbentuk dalam skala besar, kecepatan pembangunan kota Liuyun akan terus meningkat. Kota ini, terlalu menakutkan. Kepala salah satu dari 10 keluarga seni bela diri teratas di ibu kota berdiri di kaki kota Liuyun, menatap kota, dan tiba-tiba merasakan ketakutan bahwa kota ini akan menghancurkan semua makhluk hidup. Bukan hanya kota Liuyun yang menjadi tempat berkumpulnya para hadirin, gerbang Akademi Kunpeng juga dipenuhi oleh para master binatang roh yang datang dari berbagai penjuru. Kami di sini untuk menjadi murid Akademi Kunpeng. Izinkan kami masuk. Calon guru binatang roh dan guru binatang roh tingkat rendah semuanya ingin menjadi murid Akademi Kunpeng. Para ahli binatang roh yang lebih senior memiliki rencana lain. Saya mendengar bahwa Akademi Kunpeng sedang merekrut para tetua binatang roh, yang dapat mempelajari teknik rahasia tingkat lanjut dari akademi tersebut. Saya adalah ahli binatang roh tingkat 3, dan saya bersedia menjadi tetua dari Departemen Binatang Roh Akademi Kunpeng. Diam, tolong diam. Akademi Kunpeng berbeda dari sekte yang kau bayangkan. Murid kami disebut murid, dan para tetua disebut guru. Setelah kau menyelesaikan studimu di Akademi Kunpeng, kau bisa menjadi guru dan menyebarkan ilmu Kunpeng kami ke seluruh dunia, tetapi ada 2 hal yang perlu kau ingat. Pertama, hormati gurumu. Kedua, jangan berbuat jahat. Ye Qingyang berdiri di depan kerumunan dan berteriak, sekarang, mereka yang ingin menjadi siswa Kunpeng berdiri di sebelah kiri, dan mereka yang ingin menjadi guru Akademi Kunpeng berdiri di sebelah kanan. Daftar bersama dan ikuti ujian dalam 7 hari. Setelah itu, semua master binatang roh ini mendapatkan kontrak dari Akademi Kunpeng. Seperti para alkemis, kontrak tersebut berlaku selama 10 tahun dan mereka bertanggung jawab untuk memberikan ceramah dan meneliti seni rahasia binatang roh. Setelah periode 10 tahun, mereka dapat memperbarui kontrak atau pergi. Tentu saja, seperti halnya alkimia, mempelajari semua teknik rahasia atavisme sama sulitnya dengan menjadi kaisar alkimia. Jika tidak, suku naga hitam tidak akan bersembunyi di rawa beracun selama puluhan juta tahun tanpa membesarkan naga hitam. Oleh karena itu, 10 tahun tidaklah cukup bagi para master binatang roh untuk mempelajari semua seni rahasia atavisme. Bahkan 100 tahun pun tidak pasti. Kecuali mereka berhenti mempelajari seni rahasia atavisme, begitu para master binatang roh ini memasuki Akademi Kunpeng, mereka pada akhirnya akan berasimilasi dengan akademi dan menjadi landasan Akademi Kunpeng. Setelah berita kelahiran seni rahasia pembalikan menyebar, tidak hanya Zhou Agung yang terkejut, tetapi negara kuno Tianyao juga terguncang. Pada zaman dahulu, teknik rahasia ini merupakan harta karun terbesar suku naga hitam dari klan setan langit. Ini merupakan teknik rahasia yang digunakan untuk melatih dan membesarkan naga hitam. Sekarang, seni rahasia ini telah jatuh ke tangan umat manusia, dan akan diwariskan kepada banyak penguasa binatang roh manusia. Ditambah dengan berita hancurnya suku naga hitam, negara kuno Tianyao menjadi sangat ramai dan penuh perselisihan. Suku Fatian menjadi sasaran kritik publik, dan suku naga hitam dihancurkan karena Raja Ibel Fatian mengirim pesan kepada suku naga hitam untuk menyergap Yesuan, tetapi pada akhirnya penyergapan itu gagal dan suku itu dihancurkan. Ada juga banyak suku yang berteriak-teriak ingin menyerang kota Liuyun dan mengambil kembali seni rahasia untuk kembali ke leluhur mereka. Pada saat yang sama ketika pergerakan yang tidak biasa terjadi di negara kuno Tianyao, tentara Long Yuan juga memulai pengerahannya. Ketika Qin Tai'a memutuskan untuk mendirikan Akademi Umum Ilahi, ia mengerahkan sejumlah besar penjaga rahasia dan pengintai ke pegunungan Panlong dan Ngarai Yuelong. Selama ada pergerakan pasukan kerajaan Ibel Surgawi kuno, pasukan Long Yuan yang ditempatkan di kota Tufang akan mampu mencapai kota Liuyun dalam waktu 1 hari, dan pasti tidak akan lebih lambat dari pasukan kerajaan Ibel Surgawi kuno yang melintasi Ngarai Yuelong. Untuk sementara waktu, kota Liuyun menjadi fokus pertempuran antara ras manusia dan ras Ibel Surgawi,
dan menjadi fokus benua Kyushu. Di bawah tekanan ekstrim ini, kota Liuyun bangkit dengan kuat dan mendirikan akademi pertama yang ditujukan untuk perang, Akademi Jenderal Dewa, dan memamerkan taringnya kepada dunia. Pagi itu, Akademi Kunpeng memulai penilaian Departemen Binatang Spiritual. Ratusan master binatang roh berkumpul di depan alun-alun untuk penilaian. Penilaian di Kunpeng Academy sangat ketat, selain menguji kemampuan dan pengetahuan seseorang, juga menguji karakter seseorang. Selama penilaian, seorang pemuda berpakaian putih berjalan memasuki Akademi Kunpeng, diikuti oleh seorang pelayan tua dan seekor burung rok dewa bermahkota emas. Pemuda berpakaian putih ini sangat luar biasa. Pakaiannya seputih salju dan dia memiliki penampilan yang tampan. Dia dapat menarik perhatian banyak orang saat berjalan di jalan, dan dia tampak seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam-ayam. Namun, yang lebih menarik perhatian daripada pemuda itu adalah burung rok bermahkota emas. Burung rok bermahkota emas ini tingginya lebih dari kepala manusia, cakarnya menyentuh tanah. Bulunya berwarna emas, dan bulu yang terangkat di kepalanya tampak bersinar dengan cahaya keemasan, yang sangat ajaib. Kebanyakan orang tidak dapat mengenali burung mitos apa ini, karena Golden Chronid Rock adalah makhluk legendaris. Namun, sekarang banyak master binatang roh telah berkumpul di Akademi Kunpeng, beberapa di antaranya telah mendengar tentang Golden Summit Divine Peng. Seseorang segera berseru ini adalah Golden Summit Divine Peng, spesies kuno dari Divine Peng. Siapa orang ini yang memiliki Golden Summit Divine Peng? Pemuda berpakaian putih itu berjalan melewati kerumunan dan langsung menuju gerbang Akademi Kunpeng. Penjaga akademi mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi ketika dia membuka mulut untuk berbicara, tubuhnya tiba-tiba membeku, seolah-olah dia dikejutkan oleh pikiran ilahi yang kuat dan tidak bisa bergerak. Pemuda berpakaian putih itu berjalan langsung ke Akademi Kunpeng dan bertemu dengan ratusan master binatang roh yang sedang mengikuti ujian di depan alun-alun. Ye Qingyang bertanggung jawab atas penilaian ini. Ketika dia melihat pemuda berpakaian putih datang dan seekor burung misterius mengikutinya, dia berjalan mendekat dan bertanya, "Permisi, siapa nama Anda? Apakah Anda pernah mendaftar sebelumnya?" Mendaftar. Pemuda berpakaian putih itu melirik Ye Qingyang dengan tatapan mata seorang abadi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Ketidakpedulian di matanya sama tidak wajarnya dengan pakaiannya yang seputih salju. "Ya, mengingat kamu membawa binatang roh bersamamu, kamu seharusnya menjadi master binatang roh, kan? Jika kamu ingin menjadi penatua Departemen Binatang Roh Akademi Kunpeng, kamu harus mendaftar untuk penilaian terlebih dahulu." Ye Qingyang menjelaskan. Pemuda berpakaian putih itu memiliki ekspresi acuh tak acuh di matanya, memandang rendah makhluk tak penting, dan berkata, "Apakah akademi murahan layak untukku, Ji Jiuchen?" Ye Qingyang tertegun, mengerutkan kening dan bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Ji Jiuchen melirik Ye Qingyang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Panggil pemimpin sektemu untuk menemuiku." Ketika Ye Qingyang mendengar ini, dia tahu bahwa orang itu tidak ramah, jadi dia berkata dengan wajah tegas, "Tuan, jika Anda tidak datang ke sini untuk mengikuti ujian Akademi Kunpeng, silakan pergi." Ji Jiuchen mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum dingin, dan berkata, "Panggil pemimpin sekte kalian, jika tidak, konsekuensinya tidak akan dapat kalian tanggung." Kata-kata ini membawa serta rasa tertekan yang berat. Ye Qingyang merasakan tekanan yang datang padanya, dan jiwanya langsung bergetar, dan dia mundur 3 langkah. Tetua dari Departemen Binatang Roh Akademi Kunpeng segera melangkah maju dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Ini adalah penilaian Akademi Kunpeng kami. Jika kau tidak datang untuk mengikuti penilaian, segera pergi, kalau tidak. Apalagi, mengusirku, hanya karena orang-orang tidak penting seperti kalian." Tanya Ji Jiuchen dengan arogan. "Apa katamu?" Semua master binatang roh yang mengikuti ujian menjadi marah dan berdiri bersama. Binatang roh yang mereka latih juga meraung serempak. Pada saat itu, ratusan binatang roh yang kuat meraung, mengguncang langit dan bumi, dengan momentum yang agung dan kuat. Namun, Ji Jiuchen berdiri di depan ratusan binatang roh yang kuat, membiarkan angin kencang yang disebabkan oleh auman mereka meniup jubahnya, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Raungan ratusan binatang roh tidak mengubah ekspresi Ji Jiuchen, tetapi menarik perhatian Peng Dewa bermahkota emas di belakangnya. Dewa Peng bermahkota emas mengangkat kelopak matanya dan mengeluarkan teriakan yang menembus langit. Melolong, terdengar bunyi peluit, menyebar bagai gelombang kejut. Ratusan makhluk roh di sekitar tampaknya telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Beberapa dari mereka melolong ketakutan dan melarikan diri ke segala arah, beberapa sangat takut sehingga mereka gemetar, dan beberapa bahkan ketakutan setengah mati. Untuk sesaat, alun-alun Akademi Kunpeng menjadi panik, binatang buas berlarian kemana-mana, menjatuhkan meja, kursi, dan bangku yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar murahan. Ji Jiuchen tersenyum menghina, berbalik dan pergi,
meninggalkan satu kalimat terakhir, beritahu pemimpin sektemu untuk menemuiku di atap luar kota besok. Jika kau tidak menemuinya besok, akademimu tidak akan ada lagi. Setelah Ji Jiuchen selesai berbicara, dia pergi bersama pelayan lamanya dan Dewa Peng bermahkota emas, hanya meninggalkan kepanikan. Butuh waktu lama setelah Peng Dewa bermahkota emas pergi, dan ratusan binatang spiritual itu berangsur-angsur menjadi tenang. Ye Qingyang hanya bisa mengatur ulang penilaian, tetapi setelah gangguan Ji Jiuchen, penilaian Master Binatang Roh ini menjadi membosankan. Tak lama kemudian, berita mengenai kemunculan binatang roh kuno Dewa Peng bermahkota emas di kota itu pun menyebar ke seluruh kota Liuyun. Itulah saatnya para Master Binatang Roh berkumpul di kota Liuyun, dan perbincangan tentang Dewa Peng Puncak Emas pun menjadi semakin ramai. Peng Dewa bermahkota emas adalah burung yang disebutkan dalam mitologi kuno. Ia adalah spesies kuno. Ia sebenarnya muncul di kota Liuyun. Siapakah di bumi yang dapat memiliki Peng Dewa bermahkota emas? Kudengar seorang pemuda berpakaian seputih salju membawa Dewa Peng bermahkota emas ke Akademi Kunpeng, kata seorang ahli binatang roh yang mengetahui berita itu. Pergi ke Akademi Kunpeng. Mungkinkah dia ingin masuk Akademi Kunpeng untuk berlatih seni rahasia kembali ke leluhurnya? Akademi Kunpeng benar-benar mengesankan. Itu benar-benar dapat menarik keberadaan burung dewa berkepala emas. Aku tidak tahu dari tanah suci tersembunyi mana pewaris itu berasal. Orang lain menebak. Siapa bilang dia akan pergi ke Akademi Kunpeng untuk berlatih? Saat itu aku berada di luar Akademi Kunpeng dan melihat dengan jelas bahwa pemuda berpakaian putih itu akan membuat masalah. Tidakkah kau lihat bahwa ratusan binatang roh ketakutan oleh teriakan Dewa Peng bermahkota emas dan melarikan diri ke segala arah? Para penguasa binatang roh itu tidak dapat menghentikan mereka. Apakah kamu akan mengacaukan segalanya? Apa yang terjadi? Apakah ada perkelahian? Tanya orang-orang di sekitar dengan tergesa-gesa. Bukan begitu. Lagi pula, siapa yang bisa mengalahkan Dewa Peng Puncak Emas? Jadi pemuda berpakaian putih itu pergi setelah membuat keributan, dan juga meninggalkan pesan, meminta pemimpin Akademi Kunpeng untuk menemuinya di teras Guantian besok. Kalau tidak, dia akan menghancurkan Akademi Kunpeng. Gila sekali. Apakah ini yang disebut kesombongan? Untuk memiliki spesies kuno seperti Dewa Peng bermahkota emas, seseorang harus menjadi keturunan dari tanah suci atau anggota keluarga tersembunyi. Hanya Dewa Peng bermahkota emas saja sudah cukup kuat. Meskipun Akademi Kunpeng telah membuat keributan besar akhir-akhir ini, kudengar tidak ada orang kuat di Akademi Kunpeng yang dapat bertahan. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Kudengar sebagian besar prajurit di Akademi Kunpeng berada di alam bela diri spiritual, dan hanya sedikit yang berada di level sekte bela diri. Bagaimana mungkin tingkat kultivasi seperti itu dapat menandingi Dewa Peng Puncak Emas? Dari sudut pandang ini, kesombongan pemuda berpakaian putih itu sangat masuk akal. Pemimpin Akademi Kunpeng. Kudengar dia adalah wali kota Liuyun. Nama belakangnya Ye Kan. Ada yang pernah melihatnya. Seperti apa penampilannya? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang pria muda. Benar-benar pemuda yang baik. Dia adalah penguasa kota dan pemimpin klan. Kau bisa tahu dari jari-jari kakimu bahwa dia pasti seorang lelaki tua. Teras Guantian dulunya adalah tempat para pendeta pengamat bintang di kota Liuyun. Berita bahwa Golden Summit Divine Peng akan muncul di teras observasi telah lama menyebar ke seluruh kota awan terapung. Oleh karena itu, keesokan paginya, banyak master binatang roh berkumpul di depan observasi, ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri burung roh bermahkota emas kuno yang legendaris. Bagi sebagian besar penguasa binatang roh, kecil kemungkinan mereka akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan burung dewa legendaris ini, apalagi memilikinya. Tidak ada kesempatan untuk memilikinya, tetapi selalu ada kemungkinan untuk melihatnya. Oleh karena itu, menjelang siang hari, ribuan master binatang roh telah berkumpul di depan panggung tontonan. Selain para master binatang roh, ada juga banyak prajurit yang datang untuk menyaksikan keseruan itu. Akan tetapi hingga siang hari, pemuda berbaju putih sebagaimana dikabarkan tak kunjung muncul di bawah observasi. Demikian pula burung rok bermahkota emas. Kerumunan mulai sedikit heboh, bertanya apakah rumor kemarin benar. Baru pada sore hari seorang pelayan tua berambut abu-abu datang ke observasi. Pelayan tua ini tidak terlihat istimewa dan tidak menarik banyak perhatian. Pelayan tua itu datang ke observatorium dan dengan cermat mengambil beberapa harta berharga dari wadah penyimpanan dan meletakkannya di tanah. Mula-mula terdapat sebuah meja giok seputih salju, kemudian ada sebuah bangku giok yang diukir dengan pola seekor naga yang tengah meraung ke angkasa, dan akhirnya sebuah payung kaca besar berisi 7 harta karun dimasukkan ke dalam tanah, mengubah tanah seluas 3 meter persegi itu menjadi sebuah paviliun yang anggun. Melihat ini, perhatian semua orang akhirnya tertuju. Pada saat ini, Ji Jiuchen muncul, masih mengenakan pakaian seputih salju, masih setampan sebelumnya, dan dengan batu dewa bermahkota emas kuno.
Hal itu langsung menarik perhatian orang-orang yang lewat, terutama para master binatang roh. Mereka tidak bisa berjalan ketika melihat burung dewa bermahkota emas yang misterius itu dan menyaksikan dari jauh dengan rasa iri di mata mereka. Ji Jiuchen duduk di depan meja giok seputih salju. Pelayan tua itu mengeluarkan anggur berkualitas baik dan meletakkannya di atas meja giok. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dengan benang emas, membuka salah satu halaman, dan membentangkannya di depan Ji Jiuchen. Akhirnya, dia berdiri di samping dan menunggu dengan kepala tertunduk. Ji Jiuchen bertanya perlahan, apakah pemimpin Akademi Kunpeng sudah tiba? Pelayan tua itu melangkah maju dan bertanya dengan keras kepada orang banyak, siapa pemimpin Akademi Kunpeng? Keluarlah, tuan muda kita punya sesuatu untuk ditanyakan. Kerumunan itu saling memandang, namun tidak seorang pun keluar. Pelayan tua itu tidak punya pilihan selain kembali ke Ji Jiuchen, membungkuk dan berkata, Tuan, dia seharusnya tidak datang. Ekspresi Ji Jiuchen tetap acuh tak acuh, dan dia berkata, kalau begitu tunggu sampai matahari terbenam. Jika kamu tidak muncul sebelum matahari terbenam, maka akademi akan hancur. Suaranya terdengar lembut, tetapi kata-katanya begitu menusuk hati, seakan-akan dia bisa meruntuhkan Akademi Kunpeng hingga rata dengan tanah hanya dengan lambaian tangannya. Melolong, Dewa Peng bermahkota emas menjerit ke arah langit, suaranya terdengar hingga 100 mil, dan momentum dahsyatnya menyebabkan kegemparan di antara binatang buas yang berkumpul di luar kota awan mengalir. Kerumunan mulai berbisik-bisik, bukankah pemimpin Akademi Kunpeng adalah penguasa kota Liuyun? Mengapa dia belum muncul juga? Apakah orang ini benar-benar akan menghancurkan Akademi Kunpeng? Sulit untuk mengatakannya. Siapapun yang dapat membawa Dewa Peng puncak emas bersamanya pasti berasal dari tempat suci yang tersembunyi atau keluarga kuno. Jika perkelahian benar-benar terjadi, sangat mungkin perguruan Kunpeng akan hancur. Seorang pendekar dari kota Liuyun menghela napas dan berkata, Akademi Kunpeng mengalami kerugian hanya beberapa tahun setelah didirikan. Akademi itu tidak memiliki fondasi. Jika diberi waktu 10 tahun lagi, saya kira orang ini tidak akan berani membuat klaim sebesar itu. Para pejuang lokal di kota Liuyun masih mendukung Akademi Kunpeng. Bagaimanapun, ini adalah kampung halaman mereka, dan mereka masih berharap Akademi Kunpeng dapat melambung tinggi ke langit dan berdiri di puncak dunia. Di tengah-tengah diskusi, seorang pria keluar dari kerumunan dan mendatangi meja giok putih Luxue, diikuti oleh seorang murid perempuan. Kerumunan itu segera menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria setengah baya. Pria parubaya ini adalah Huaiyan, dan murid perempuan yang mengikutinya adalah Mu Yuer. Jun Tianyi meninggalkan kota Liuyun dan kembali ke Dijing sebulan yang lalu, tetapi Huaiyan tidak ikut dengannya dan tetap tinggal di kota Liuyun. Mu Yuer sudah menjadi murid Chang Yue Haige dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk membuat pilihan baru, jadi dia hanya bisa mengikuti Huaiyan untuk berlatih seni bela diri tanah suci. Huaiyan berjalan ke meja giok putih. Ji Jiuchen mengangkat kelopak matanya dan melirik Huaiyan, lalu bertanya, Guru Akademi Kunpeng. Tidak, jawab Huaiyan. Jika kau tidak mau, minggir saja. Ji Jiuchen tidak memberinya muka apapun dan langsung mengusirnya. Karena kita berdua berasal dari 10 tanah suci, mengapa kau tidak mengundangku untuk duduk dan minum? Kata Huaiyan, mengalihkan topik pembicaraan. Ji Jiuchen kini sedikit tertarik dan bertanya, apakah kamu tahu identitasku? Karena aku mengatakan bahwa kita semua berasal dari 10 tempat suci yang sama, kamu pasti tahu, jawab Huaiyan. Ji Jiuchen menatap Huaiyan dengan saksama, dan segera mengenali asal-usul Huaiyan, lalu berkata jadi, kamu berasal dari paviliun Chang Yue Hai. Namun, tanah suci guruku tidak pernah berhubungan dengan paviliun Chang Yue Hai. Aku tidak tertarik untuk menjamumu hari ini. Silakan pergi. Huaiyan tidak marah, dan tersenyum dan berkata, kudengar kau ingin bertemu dengan pemimpin Akademi Kunpeng. Aku sudah bertemu orang itu dan bahkan menentukan takdirnya. Aku ingin tahu apakah kau masih tertarik untuk mengobrol. Apapun takdir orang itu, tidak ada gunanya di hadapanku, Ji Jiuchen. Namun, saat aku tidak punya kegiatan, aku ingin mendengar tentang 10 teknik rahasia kuno. Kata Ji Jiuchen sambil melambaikan tangan kepada pelayan tua itu dan memberi isyarat untuk mengundang. Pelayan tua itu mengeluarkan bangku giok dari dalam gudang harta karun, meletakkannya di samping Huaiyan, dan berkata dengan sopan, Tuan, silakan duduk. Huaiyan duduk dan bertanya terlebih dahulu, Tuan Ji, mengapa Anda datang ke kota Liuyun? Kau tidak perlu tahu ini. Aku hanya ingin tahu tentang 10 teknik rahasia kuno. Ji Jiuchen mengabaikan pertanyaan Huaiyan tanpa ragu-ragu. Huaiyan tetap tenang dan menjawab sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota Liuyun. Pada hari ketika kanal dibuka untuk pelayaran, 3 kapal perang dari kota Liuyun keluar untuk berpatroli dan memusnahkan suku naga hitam dari klan setan langit yang bersembunyi jauh di rawa racun tulang naga.
Mereka memperoleh harta rahasia kuno suku naga hitam, seni rahasia kembalinya leluhur. Selain itu, Akademi Kunpeng telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajarkan seni rahasia kembalinya leluhur kepada semua murid Kunpeng. Jika kalian ingin mempelajarinya, kalian dapat pergi ke Akademi Kunpeng untuk mempelajarinya. Akademi kelas 2 layak menjadi guruku. Konyol, Ji Jiuchen melengkungkan sudut mulutnya dengan ekspresi sangat menghina. Ekspresi Huaiyan tenang, dan dia melanjutkan, kalau begitu, izinkan aku berbicara tentang pemimpin Akademi Kunpeng. Aku tidak tertarik untuk mengenal seorang pejuang rendahan yang hanya bisa hidup di kota perbatasan kecil. Ji Jiuchen sama sekali tidak tertarik. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa pemimpin Akademi Kunpeng lebih muda darimu, dan apa yang telah dilakukannya sudah cukup untuk menumbangkan Jiushu, dan tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat dibandingkan dengannya. Apakah kamu masih berpikir begitu? Huaiyan menatap Ji Jiuchen dengan mata terpejam. Semangat bersaing Ji Jiuchen pun bangkit, akhirnya dia mendongak dan melirik Huaiyan. Matanya penuh dengan ketidaksenangan saat dia berkata, orang tak berguna yang hanya bisa bersembunyi di kota perbatasan kecil untuk bertahan hidup, apakah dia layak dibandingkan denganku? 560.